Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Santriwan dan santriwati SMP IT Bina Insani, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dilancarkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan sebelum memulai pelajaran jangan lupa persiapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian, dan buku mandiri kalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, khususnya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Santriwan dan santriwati kelas 9, coba buka buku mandiri kalian halaman 21 yang bagian E. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita telah membahas aspek geografi dan penduduk benua Asia dan benua lainnya, meliputi luas wilayah, kemudian letak, batas-batas, jumlah penduduk, SDM dan SDA. Kita mengetahui bahwasannya setiap benua memiliki banyak negara. Pada zaman ini, dengan makin terbukanya informasi, kita mengetahui tidak ada negara yang dapat menutup dirinya dan tidak berinteraksi dengan negara lain. Interaksi antar negara menjadi suatu hal yang makin umum terjadi. Interaksi ini umumnya berdampak positif dan berdampak negatif. Maka dari itu, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang pertama yaitu interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perdagangan antara Asia dan Eropa berkembang luas pada masa Yunani kuno, yakni sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Interaksi antar penduduk di benua Asia dan benua lainnya sudah terjadi sejak lama. Aneka barang yang diperdagangkan antara lain yaitu sutra, emas, dan logam mulia yang lain. Kemudian ada juga rempah-rempah. Perkembangan rute perdagangan melalui darat dan laut kemudian terjadi pada masa Kekaisaran Romawi. Rute perdagangan berkembang
ke Asia Tenggara dan Tiongkok melalui daerah Malaysia dan Kamboja. Kemudian pada abad ke-15, para pelaut Eropa dan Spanyol mulai mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah langsung ke Asia Tenggara hingga akhirnya terjadi kolonialisasi. Kemudian interaksi antar ruang tidak dapat dilepaskan dengan adanya industrialisasi dan urbanisasi. Meningkatnya proses produksi di suatu wilayah mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah tersebut. Misalnya nih, dari penduduk desa kemudian pindah ke kota, itu sangat umum terjadi. Umumnya proses produksi terjadi di kota dan penduduk berpindah dari desa ke kota. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan ruang. Dengan adanya industrialisasi dan urbanisasi, maka terjadi beberapa perubahan ruang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan itu awalnya dari lahan pertanian, kemudian dirubah menjadi lahan untuk proses produksi industri dan pemukiman. Ini biasanya ketika ada lahan pertanian kemudian dibeli oleh investor, kemudian dibuat atau dirubah menjadi industri dan pemukiman. Kemudian yang kedua yaitu pertambahan infrastruktur untuk publik. Nah, infrastruktur di kota bertambah seiring meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi, misalnya rumah sakit, kemudian sekolah dan terminal. Ini biasanya ketika penduduk kota semakin meningkat, maka infrastruktur untuk publik juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu pergeseran ruang produksi. Proses industrialisasi menggeser ruang produksi dari rumahan ke pabrik-pabrik untuk menghasilkan barang secara massal. Ini contohnya misalnya ada industri rumahan yang biasanya produksi dalam skala kecil, kemudian semakin meningkatnya produksi, maka pabriknya akan berpindah. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam berbagai aspek bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Yang kedua bidang sosial budaya. Yang ketiga bidang pendidikan. Dan yang keempat bidang politik. Pada bidang-bidang ini, interaksi antar ruang memberikan dampak positif dan dampak negatif. Santriwan dan santriwati kelas 9. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu bidang ekonomi. Kalian tahu nggak sih pengaruh interaksi ruang pada bidang ekonomi?
Ya, kalau nggak tahu nanti Ustadz jelaskan. Yang pertama, pengaruh sisi positifnya. Sisi positif dari interaksi antar ruang yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara. Kemudian, terbukanya akses pasar ke negara-negara lain. Yang ketiga, biaya produksi menjadi rendah. Kemudian, tenaga kerja dapat pindah kerja ke negara lain. Misalnya tenaga kerja Indonesia bisa pindah ke luar negeri, misalnya ke Hong Kong atau ke Jepang. Kemudian untuk sisi negatifnya, negara dapat kehilangan pemasukan dari pajak. Kemudian para pekerja di negara asli dapat kehilangan pekerjaannya karena perusahaan dapat dipindah dari negara asli ke negara lain. Kemudian yang ketiga, menimbulkan polusi dan limbah pabrik. Ini karena bertambahnya jumlah pabrik dan pengolahan limbahnya kurang sempurna. Kemudian sisi negatif yang keempat, masuknya tenaga asing secara ilegal. Lalu apa saja perubahan ruang dan interaksi antar ruang di bidang sosial budaya? Nah, di bidang sosial budaya ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Sisi positifnya, yang pertama, terbukanya lowongan pekerjaan. Kemudian, berbagai produk dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Kemudian yang ketiga, kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan penduduk. Kemudian sisi negatifnya yaitu bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan sehingga kota menjadi semakin padat. Kemudian yang selanjutnya, penduduk perkotaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai karena tingkat pertambahan penduduk di kota biasanya lebih cepat dan tidak terjadi pemerataan infrastruktur. Kemudian selanjutnya, kesenjangan sosial dapat melebar, misalnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian dampak yang keempat yaitu masuknya para pengungsi dari negara lain secara ilegal. Lalu apa saja dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan anak-anak? Nah, ini ada dua hal. Yang pertama sisi positif, yang kedua sisi negatif. Sisi positifnya yaitu bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Kemudian yang kedua, dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik dari negara lain. Misalnya di negara Indonesia sistemnya kurang berkembang, kemudian ada orang dari negara lain, kemudian kita bisa mengadopsi pendidikan dari orang tersebut. Kemudian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
Kemudian untuk sisi negatifnya yaitu biaya pendidikan semakin mahal dan belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan akan produk massal, anak-anak usia sekolah dapat didorong untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja. Ini biasanya ada itu di berbagai daerah ketika sudah lulus SD, sudah cukup langsung kerja. Kemudian ada yang lulus SMP, ada juga yang langsung kerja. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian selanjutnya di bidang politik. Nah, di bidang politik ini sisi positifnya, dengan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan, maka akan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam hal bidang politik, misalnya dalam hal pemilu. Kemudian negara-negara dapat saling membantu dalam hal transparansi dan demokrasi. Kemudian penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan tidak hanya melalui partai politik, namun juga bisa lewat LSM maupun media massa dan media online. Selanjutnya, suatu negara dapat mencampuri selanjutnya untuk sisi negatifnya, yaitu suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama dalam hal peminjaman uang maupun bantuan teknologi ke negara lain. Kemudian selanjutnya, untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari negara lain. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif kepada suatu negara atau kepada suatu warga negara. Nah, ini tergantung kita dalam memilih dan memilahnya. Ya, usahakan kita dapat memperoleh sisi positif dari interaksi antar ruang tersebut, dan kita tidak boleh mengikuti dampak negatifnya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian semoga dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan diadakan penilaian harian bab yang pertama. Kalian dapat belajar di buku mandiri kalian bab pertama, dan bisa belajar juga di video pembelajaran yang telah Ustadz sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.